وارفع بواو وبيجرر وانصب سلم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه الحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شاذ وسنون ونون مجموعين وما به التحق فافتح وقلم بكسره نطا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qadir allazi laisa libtidaihi awalun wala lintihaihi akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwalil maqabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sairil makhluqati ila yaumil akhir. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila yaumil akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Santriwan santriwati yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana berada, rahimakumullah yang saya hormati. Pengajian pada malam hari ini yaitu meneruskan pengajian kita kitab Hadis Arba'in Nawawi yang pada malam hari ini hadis al-haditsus tsalisah asyara, hadis yang nomor 13. Ini hadis yang nomor 13, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk membaca surah Fatihah. Semoga pengajian kita pada kali ini diberi kelancaran dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, juga bermanfaat khususnya kepada pribadi saya dan kepada adik-adik, saudara-saudara sekalian di mana yang mau mengikuti pengajian Mujtahid Channel kali ini. Pengajian pada kali ini hadis yang nomor 13 yaitu an Abi Hamzah. Namun sebelumnya mari kita berfatihah bersama-sama ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil muslimin wa muslimat wal mu'minat wa mu'minat akhya'i minhum wal amwat minal masyriqi wal maghribi wa ilal mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man 'allamana wa ajazana 'alam taha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya
wali jamil muslimina wa muslimat wal mu'mina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrihi wa ata'alaina mi barakati fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisa asyara an Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Al-haditsu salisa asyara. Al-haditsu salisa asyara utawi iki iku bab nerangake hadis. Utawi iki iku hadis kang nomor 13. Ngan Nabi Hamzah saking Nabi Hamzah Nasin saking Abi Hamzah Nasin bin Malikin radhiya muga-muga ridhoni sapa Gusti Allah. Ngan Abi Hamzah Nasin saking Abi Hamzah bin Malikin kang dadi anake Pak Malik radhiya muga-muga ridhoni sapa Gusti Allah nganggo dumateng Hamzah Anas bin Malik. Saking Anas bin Malik radhiya muga-muga ridhoni sapa Gusti Allah nganggo dumateng Anas bin Malik. Khatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang dadi khadim iku pembantu, tapi lek pembantu kaya pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan ngene. Sallam muga-muga paring rahmat takzim sapa Gusti Allah ngalih dumateng Kanjeng Nabi utawa Kanjeng Rasul. Wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah maring Kanjeng Rasul. Anin Nabi hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawe la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora ini hadis ini diceritakan dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, jadi dari kaum Ansor. Jadi Anas ini bin Malik ini putra dari Pak Malik An-Ansori dan Ibu Sulaim. Ini dilahirkan dari Anas bin Malik. Anas ini sahabat Rasulullah ini adalah anak dari Pak Malik Al-Ansori dan Ibu Sulaim. Nah, barangkali ada yang tidak lupa sejarah Anas bin Malik ini. Anas bin Malik ini khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Anas bin Malik ini dilahirkan 10 tahun sebelum tahun Hijriah. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah Rasulullah SAW itu pada tahun
622 Masehi. Jadi sebelum 622 Masehi hijrah Rasulullah SAW, ini Anas bin Malik lahir dari bapak Malik Al-Ansori dan ibu Sulaim. Ini berarti lahirnya 622 dikurangi 10, jadi lahirnya itu sekitar 612 Masehi. Ini Anas bin Malik. Ini lahir pada tahun 622 Masehi. Menjadi khadim. Nah, ceritanya bukan khadim, jadi pembantu, ini pelayan, bukan khadim. Katakan santri kalau sekarang. Waktu itu, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah Rasulullah SAW itu banyak yang menghormati. Dari tepi jalan ada yang naik tembok, ada yang naik pepohonan, ada yang wis ancik-ancik, pokoknya ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Itu kaya apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaya apa? Gitu. Ini. Jadi saking terkenalnya nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ini antara bapaknya Anas ini, Pak Malik, sama ibu Sulaim itu cerai. Jadi Malik ini meninggalkan ibu Sulaim ini, meninggalkan istrinya namanya ibu Sulaim, ibu dari Anas ini. Waktu itu karena tidak mau ibu Sulaim, Ibnu Sulaim ini, Ummu Sulaim itu masuk agama Islam. Jadi mendengar Rasulullah SAW ada agama Islam di Makkah, Ummu Sulaim ini masuk ke Islam, masuk agama Islam. Jadi Pak Malik, suaminya itu tidak senang. Nah, karena tidak senangnya Ummu Sulaim itu ditinggal Malik, ditinggal ke mana tuh, ke Irak waktu itu, sekarang Irak. Di Basrah, ke Basrah. Jadi ke Basrah, kalau sekarang Irak, ya Basrah. Dia meninggalkan Ummu Sulaim dengan anaknya yang masih kecil. Nah, setelah umur 10 tahun bersama dengan hijrah Rasulullah SAW, itu banyak orang Madinah, kaum Ansor itu banyak apa yang dimiliki oleh kaum Ansor, orang Madinah yang masuk agama Islam, apa yang dimiliki itu diberikan Rasulullah SAW untuk perjuangan Islam. Sing duwe unta dikekno unta, sing duwe gandum dikekno gandum waktu itu. Nah, Ummu Sulaim ini orang yang termasuk orang yang berkekurangan. Jadi dia tidak bisa memberi apa-apa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim itu pergi menemui Rasulullah SAW bahwa dia tidak mengatakan tidak semua orang sudah memberi apa-apa dan saya tidak bisa memberikan apa-apa, tidak ada yang saya berikan, hanya anak saya ini saya berikan Rasulullah SAW untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW, untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Karena waktu itu masih kayak aja budak gitu. Tapi ini tidak dijadikan budak. Ini jadikan khadim, jadikan pelayan Rasulullah SAW. Cara saya ini jadi santri. Jadi apa kebutuhan Rasulullah SAW? Mau minum diambilkan minum. Itu langsung Anas ini memberikan. Jadi tingkah apapun Rasulullah SAW, perkataan apapun, perbuatan apapun, Rasulullah SAW ini Anas ini selalu tahu. Semenjak hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi semua, sehingga
banyak Anas bin Malik ini terkenal orang atau sahabat yang banyak merawikan hadis. Di kaum Ansor yang paling terbanyak adalah Anas bin Malik ini. Setelah paling banyak itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu perawi yang terbanyak, tapi dari kaum Mekah, dari kaum Muhajirin, atau dari sahabat Rasulullah yang paling banyak adalah Abu Hurairah ya. Itu tapi dari kaum Ansor atau dari sahabat Rasulullah yang di Madinah itu adalah Anas bin Malik. Anas ini sampai menjadi 2290 2980 lebih, hampir 90-an. Ini 2200 hampir 90-an, 2280 berapa gitu. Jadi Anas bin Malik. Mana kalau Abu Hurairah itu menjadi rawi yang merawikan hadis mencapai 5.370 lebih. 5.374 hadis. Ini sahabat Abu Hurairah. Dan barangkali ada yang ingat sejarah di Khulasah itu ada cerita Ibnu Sulaim, Ummu Sulaim ini adalah setelah ditinggalkan oleh Malik, oleh suaminya ditinggal, ini ada orang yaitu Abu Tolkah. Abu Tolkah senang karena Ummu Sulaim kelihatan cantik barangkali, terus ada Abu Tolkah ini orang kaya, senang kepada Ummu Sulaim, tapi terkenalnya Ummu Sulaim tidak mau dikawin walaupun terkaya. Dinikahi Abu Tolkah tidak mau. Sehingga Ummu Sulaim itu mau nikah sama kamu asalkan kamu masuk Islam ini. Jadi terkenal waktu itu Abu Tolkah kawin atau nikah dengan Ummu Sulaim ini dengan syarat masuk Islam. Jadi Abu Tolkah masuk Islam, sehingga Abu Tolkah juga sahabat Rasulullah SAW yang menegakkan agama yang juga terkuat di kala itu. Sehingga Ummu Sulaim ini, saya ulang lagi, Ummu Sulaim ini memberikan anaknya untuk menjadi khadim Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi, kula niki mboten gadah napa-napa, ingkang kula gadahi nggih yoga kula niki. Jadi terkenal anaknya itu diserahkan Rasulullah SAW untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Jadi menjadi khadim Rasulullah SAW, jadi pembantu Rasulullah SAW, sehingga terkenal anak sini khadim Rasulullah SAW. Jadi di sini khadimah Rasulullah SAW ini. So, ini sehingga Anas ini juga waktu menyerahkan, waktu Ummu Sulaim menyerahkan kepada Rasulullah SAW ini sambil minta doa waktu itu. Minta doa, Rasulullah ini tolong didoakan anakku ini njaluk didongakno. Minta doa, Rasulullah SAW mendoakan waktu itu, sehingga yang terkenal Allahumma sir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu, itu doanya. Allahumma sir, Allahumma aksir malahu, Allahumma aksir lahu malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ini doa Rasulullah SAW untuk Anas, permintaan dari ibunya, jadi Ummu Sulaim. Jadi Allahumma aksir malahu, untuk dibanyakkan malahu, jadi harta bendanya itu terkenal, sehingga dia itu Anas bin Malik kaya raya. Setelah didoakan Rasulullah SAW, sing ndongakno Nabi ya. Jadi ndonga Kanjeng Nabi ki mandi temen. Diaksir malahu wa waladahu, anak turunnya wa waladahu, anak turunnya mencapai 100 lebih.
Jadi harta bendanya wis gak kena dihitung, harta bendanya ora kena dihitung. Anas bin Malik itu aksir malahu wawaladu, dan anaknya itu anaknya mencapai 100 lebih. Jadi waktu itu anak cucunya sebelum meninggal itu mencapai 120. Mencapai 120-an anak cucunya Anas bin Malik ini. Terus wabarik lahu, berkailah lamu rozak atau rezekinya itu banyak. Pada rezeki ini barokah. Jadi oleh karena itu di situ harus tahu jadi umurnya saja ada atil umrohu, ada yang mengatakan apa itu panjang umurnya, atil umrohu. Jadi umurnya itu juga panjang sekali. Umurnya itu mencapai 100 lebih, 100 tahun lebih. Kalau lahirnya itu 10 tahun sebelum Hijriah. Jadi wafatnya Anas bin Malik itu tahun 91 Hijriah. Ada yang mengatakan 92 Hijriah. Jadi mencapai 101 atau mendekati 102 Hijriah, 102 tahun umurnya Anas bin Malik ini. Jadi diberkahi sekali umurnya, rezekinya, anaknya banyak itu waktu itu. Dan hadisnya, kalau ini khatim. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu la. Ini la di sini adalah ada la nafi. Kita ketahui bahwa la itu ada dua. Ada la nahi, ada la nafi. Barangkali kita sebentar menengok ke ilmu nahwu, undang-undang nahwu sorob itu, la itu ada dua. Ada la nahi, ada la nafi. Lek nahi ku nyegah, larang. La nahi, la tadrop, ojo mukul. La takzop, ojo marah. Ini la nahi. Ini la nahi. Ada di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan kamu sekalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. La taqrabuz zina. Ada di situ. La taqdob, ojo muring-muring. Hadis ada la taqdob. Ini la nahi. La nahi itu melarang. Melarang, tidak boleh. Di sini lanya bukan la nahi, la yu'minu, lana adalah la nafi. Ya, la nafi sendiri itu ada dua. Ada namanya la nafyul kamal, ada la nafyul sihah. Jadi nafyul kamal itu adalah ini lanya adalah nafyul kamal. Jadi untuk penyempurnaan. Jadi la yu'minu, ora sempurna imane sapa ahadukum, salah suwijine sira kabeh. Jadi lanya di sini adalah la nafi nafyul kamal. Jadi la ini adalah la nafyul kamal, ora sempurna imane sapa ahadukum, salah suwijine, tidak sempurna iman bagi seseorang kata yuhibba. Nah, ini ada iki la nahi, ini la nafi. Ada tak berikan la nafyul sika. Lek ini contohnya la nafyul kamal, ini la yu'minu ini. Lek la nafyul sika seperti la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu sing terkenal. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Nah, berarti maknanya bukan tidak ada sholat bagi orang yang tidak sah sholatnya. Nah, ini
sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab, ini tidak sah sholate, ora sah sholate. Jadi jenenge inilah sikah, nafyus sikah, la nafyus sikah. Jadi ora sah. Nah, sikah jadi ora sah. Makane lek maca Fatihah iku hukumnya apa? Rukun. Nah, jadi lek salat kan menjadi rukun. Jadi harus baca. Makanya orang yang tidak membaca Fatihah di dalam salat setiap rakaat itu namanya tidak sah salate. Nah, jadi ora sah ini loh. La jenenge la salata ini tidak sah salate wong sing ora maca Fatihah di dalam salate. Ini jenenge la, di sini la sholata liman lam yakra bi Fatihati sholat, ini lanya adalah nafyul sihah. Jadi tidak sah sholat ini. La yu'minu ora sempurna imane sapa kadukum salah suwijine sira kabeh hatta yuhibba sehingga sadurunge seneng sapa akad li akhi maring sedurunge akad maing barang-barang yuhibu kang demen sapa man li nafsi maring awak dhewene si ahad. Jadi tidak sempurna imannya bagi orang sebelum orang itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi di sini kalau saudaranya itu berhasil apa? Lek saudaranya senang, kamu ya ikut senang. Itu maksudnya. Lek saudarane nggak senang, ya jangan ikut senang. Maksudnya apa yang dihasilkan tercapainya ahad, sertanya akhi, menjadi saudara kalian, itu kamu harus ikut senang. Jadi saudara di sini itu bukan saudara kandung tok, jadi saudara Islam, saudara iman. Karena ini layu minu orang yang beriman, jadi saudara seiman. Jadi sama-sama orang mukmin. Jadi orang mukmin itu semua kan saudara. Jadi apa yang dicapai saudaranya itu tetangga, sama. Karena tetangganya orang yang iman, orang yang beriman. Orang yang Islam beriman, meyakini ada Rasulullah, meyakini malaikat, adanya malaikat, meyakini ada Rasul dan lain sebagainya. Rukun 6 itu. Jadi dia, kalau dia mencapai dulur wong mukmin, tonggoi mukmin hasil, siapa mau baru saja beli mobil, ya Anda harus ikut senang. Oh, tonggone wong mukmin, ini mukmin, ini bicara iman. Tonggone tuku sepeda motor, ya alhamdulillah, kamu ikut senang nih. Kamu lek tidak senang, layu minu, gitu loh. Lek kamu tidak ikut senang pada yang dicapai oleh orang mukmin, tetangga yang iman, berarti kalian layu minu, tidak sempurna imane. Oleh karena itu, apa yang dicapai oleh mukmin saudara-saudara kita yang beriman, itu kita harus ikut senang, gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsi. Jadi sendiri kita harus ikut senang apa yang dicapai, apa yang dimiliki, apa yang ini iman. Ini bicara dengan iman. Karena saudara ini iman, orang-orang saudara yang orang-orang sama mukmin ini kan saudara. Ada
surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun wasliku baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, ada di sana. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu ikhwatun, saudara. Wasliku, berbuat baiklah. Baina akhwaikum, di antara kamu orang yang mukmin, orang yang mukmin ini wasliku, berbuatlah kebaikan. Wattaku, dan takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kalian itu dibelas kasih, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat 10. Barangkali cukup sekian pengajian kali ini. Semoga bermanfaat khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada santriwan-santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mau ikut mengaji di Mujito Channel kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la